Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Saya akan menjelaskan mengenai pemenang Nobel. Pemikiran yang saya ambil berasal dari seorang ekonom New Keynesian, yaitu bernama Edmund Stokes Phillips Jr., yang merupakan salah satu pemenang Nobel dalam ilmu ekonomi pada tahun 2006. Atas penelitiannya di bidang makroekonomi berjudul tentang analisis pertukaran antar waktu dalam kebijakan makroekonomi. Dari karya Edmund ini, kita dapat mengetahui hubungan antara kebijakan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam karyanya tersebut terdapat dua pokok pemikiran. Baiklah, kita akan masuk pada pokok pemikiran yang pertama, yaitu pertukaran antara pengangguran serta inflasi. Pengangguran yang rendah serta inflasi yang rendah merupakan salah satu tujuan utama dari kebijakan stabilisasi. Pada tahun 1960-an, banyak para ekonom yang berpendapat bahwa pertukaran antara pengangguran serta inflasi stabil seperti yang ditunjukkan oleh kurva Phillips. Menurut Edmund, dalam jangka yang pendek, terjadinya inflasi dapat mengurangi pengangguran, dikarenakan pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa upah ditawarkan oleh perusahaan dalam suatu pekerjaan naik. Sehingga banyak masyarakat mencari pekerjaan, tingkat pengangguran pun menurun. Namun, jangka yang panjang, masyarakat akan mulai menyadari bahwa uang yang mereka dapat dari realnya lebih sedikit dikarenakan inflasi, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan memilih untuk berhenti. Sementara mencari pekerjaan yang baru, akan terjadinya tingkat pengangguran yang naik kembali. Kemudian pokok pemikiran yang kedua yaitu pertukaran antara akumulasi modal serta pertumbuhan ekonomi. Dengan mengesampingkan konsumsi di masa yang sekarang untuk dialihkan pada investasi baik berupa fisik maupun modal manusia dari dalam pendidikan maupun penelitian, dapat menyebabkan kesejahteraan atau meningkatnya pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Pengorbanan di masa yang sekarang akan alihkan pada kesejahteraan atau pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Dampak dari pengorbanan konsumsi akan dinikmati oleh generasi selanjutnya. Kemudian, saya akan memberikan contoh dari pokok pemikiran tersebut. Pokok pemikiran yang pertama, contohnya seperti jika di Indonesia sedang terjadi inflasi, kemudian khususnya di kota Pontianak, nilai UMR ketika terjadi inflasi tersebut nilainya naik, sehingga masyarakat akan mencari pekerjaan dan dapat mengurangi pengangguran. Namun, dalam jangka waktu yang lama, masyarakat Pontianak akan sadar bahwa upah yang tinggi tersebut diiringi juga dengan kenaikan harga barang, sehingga nilai real dari uang tersebut menurun. Upah yang didapat tidak dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga masyarakat akan lebih memilih untuk berhenti serta mencari pekerjaan baru. Tahap inilah pengangguran akan semakin bertambah. Contoh yang kedua yaitu pada saat ini, Pak Budi mempunyai kemampuan untuk membeli sebuah mobil dengan uang yang telah ia simpan. Namun, Pak Budi lebih memilih untuk meninvestasikannya kepada anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi, misalnya sarjana, untuk memberikan jaminan kesejahteraan kehidupan pada anaknya di masa yang akan datang. Kemudian pendapat saya sangat setuju dikarenakan memang tingkat inflasi yang tinggi tidak dapat mengatasi pengangguran dalam waktu yang lama. Karena untuk mengurangi pengangguran diperlukan pengembangan sumber daya manusia dan penyediaan lapangan pekerjaan serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih maksimal. Kemudian untuk yang kedua, saya sangat setuju di mana di saat yang sekarang lebih baik untuk berhemat dan ditabung, kemudian melakukan pengeluaran seperlunya untuk menjamin kesejahteraan kita di masa yang akan datang. Sekian penjelasan dari saya mengenai pemenang Nobel ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.